Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa salim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Bogor, khususnya guru sejarah kebudayaan Islam. Kami dari kelompok 3 kelas 9H yang beranggota Vidya Kalisa Humaydi, Kesya Alinda Pratiwi, Nalatul Kamilah, Nabila Zahira Azwar Humaydi, dan Nazwa Ramadhani. Materi yang akan dibahas yaitu sejarah kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan perbatasan Desa Pajang, Kota Sukata, dan Desa Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1586 dan runtuh pada tahun 1587. Pendiri Kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya atau dikenal. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan perbatasan Desa Pajang, Kota Sukata, dan Desa Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1586 dan runtuh pada tahun 1587. Pendiri Kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya atau dikenal juga sebagai Jakatingkir. Selama Kerajaan Pajang berdiri, berikut ini 3 raja yang pernah bertahta di Kerajaan Pajang. Yang pertama ada Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya dari tahun 1586 sampai 1583 Masehi. Yang kedua ada Arya Pangiri atau Ngawan Tipura dari tahun 1583 sampai 1586 Masehi. Yang terakhir ada Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya dari tahun 1586 sampai tahun 1587 Masehi. Peninggalan Kerajaan Pajang. Yang pertama ada Bandar Kabanaran. Bandar Kabanaran adalah salah satu bukti peninggalan Kerajaan Pajang. Yang kedua ada Pasar Laweyan. Hasil peninggalan Kerajaan Pajang yang berikutnya adalah Pasar Laweyan. Yang ketiga ada Masjid Laweyan. Tak hanya pasar, bukti peninggalan Kerajaan Pajang adalah Masjid Laweyan. Kesultanan Pajang adalah sebuah kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Runtuhnya Kerajaan Pajang. Pada tahun 1585 terjadi perang antara Pajang dan Mataram. Usai perang, Raja Hadiwijaya sakit dan wafat. Terlepas dari kepemimpinannya, kekuasaan Pajang menjadi rebutan putranya Pangeran Benawa dan menantunya Arya Pangiri. Tahta Kerajaan Pajang pun diambil oleh Arya Pangiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesya Alinda Pratiwi dari kelas 9H absen 10 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Cirebon. Pangeran Cakrabuana tahun 1430 sampai tahun 1479 merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Ia adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa. Raden Walang Sungsang, putri Cakrabuana, memiliki 2 orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kiang Santang. Sebagai anak laki-laki tertua, seharusnya ia berhak atas tahta kerajaan. Namun karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya, Prabu Surawisesa, anak laki-laki dari Prabu Siliwangi dan istri keduanya yang bernama Nyai Cantring Manik Mayang. Ini dikarenakan pada saat itu abad 16, ajaran agama mayoritas di Kerajaan Pajajaran adalah Sunda Wiwitan, agama leluhur orang Sunda, Hindu dan Buddha. Pangeran Walasungsang akhirnya membuat sebuah penduku di daerah kebun pesisir, mendirikan Kuta Kosat, susunan tembok bata merah tanpa spasi, membuat Dalem Agung Pakungwati, serta membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430. Dengan demikian, Pangeran Walasungsang dianggap sebagai
Pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Pangeran Lalang Sungsang yang telah selesai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman. Ia lalu tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah kerajaan dari Keraton Pakuwanti dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Melatu Kamilah, kelas 9H absen 12. Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutabujaya. Ia bergelar Panembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai 1601. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Ia digantikan dengan putranya yang bernama Mas Jolang 1601 sampai 1613. Kemudian Mas Rangsang atau Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Pengaruh Kerajaan Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua, sebagaimana perjanjian Giyanti 1755 ini. Kesunanan Surakarta di Ningrat di bawah kekuasaan Pakubuwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Kesultanan Yogyakarta di Ningrat di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Pada tahun 1813 terjadi perpecahan lagi, sehingga Kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil sebagai berikut: 1. Kesultanan Yogyakarta, 2. Kadipaten Pakualaman, 3. Kesunanan Surakarta, 4. Kadipaten Mangkunegaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan Pajajaran. Pada awalnya, penguasa Pajajaran bermaksud menjalin kerjasama dengan Portugis untuk membantunya dalam menghadapi orang Islam di Jawa Tengah yang telah mengambil alih kekuasaan dari tangan raja-raja bawahan Majapahit. Namun sebelum Portugis sempat mengambil manfaat dari perjanjian dengan mendirikan pos perdagangan, pelabuhan Banten telah diduduki oleh orang-orang Islam. Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten pada 1525 atau 1526 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Setelah menjadi raja, Maulana Hasanuddin melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Bahkan Banten mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Barat, Jakarta, Lampung, dan Sumatera Selatan. Menurut catatan sejarah Banten, Sultan yang berkuasa masih keturunan Nabi Muhammad sehingga agama Islam benar-benar menjadi pedoman rakyatnya. Meski ajaran Islam memengaruhi sebagian besar aspek kehidupan, masyarakat telah menjalani praktik toleransi terhadap pemeluk agama lain. Terlebih lagi banyak orang India, Arab, Cina, Melayu, dan Jawa yang menetap di Banten. Salah satu bukti toleransi beragama pada masa pemerintahan Kesultanan Banten adalah dibangunnya sebuah kelenteng di pelabuhan Banten pada 1673 Masehi. Kehidupan sosial masyarakat Banten semakin makmur pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, sebab Sultan sangat
memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, salah satu caranya dengan menerapkan sistem perdagangan bebas. Sebelum menjadi Kesultanan Banten merupakan penghasil rempah-rempah lada yang menjadi komoditas perdagangan. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, hal itu dimanfaatkan untuk mengembangkan Banten menjadi bandar perdagangan yang lebih besar. Setelah Sultan Maulana Yusuf berkuasa menggantikan Maulana Hasanuddin, sektor pertanian juga dikembangkan untuk mendukung perekonomian rakyatnya. Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa hal yang dilakukan untuk memajukan Kesultanan Banten diantaranya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa ala alih. Perkenalkan, nama saya Nazarah Madani dari kelompok 3 kelas 9H absen 21. Akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Pada saat berita runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. Kadipaten Demak termasuk salah satu wilayah yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pendiri Kerajaan Demak yaitu Raden Patah yang merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan pemerintahan kemudian dipimpin oleh Pati Unus putranya. Pati Unus menginginkan Kerajaan Demak menjadi sebuah kerajaan dengan maritim yang kuat, ditandai dengan kuatnya armada laut Kerajaan Demak. Pada masa Sultan Trenggono, Kerajaan Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa pada awal abad ke-16. Sultan Trenggono gugur pada tahun 1946. Ada beberapa peninggalan Kerajaan Demak, yaitu 1. Pintu Bledek, 2. Masjid Agung Demak, 3. Makam Sunan Kalijaga. Sekian materi Kerajaan Demak dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.